Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Wawan Hikmawan. Saya guru ilmu pengetahuan alam untuk SMK Al-Ihsan kelas 10. Untuk mengawali pelajaran kita, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 10 semester 1. Kita mengambil tema hari ini ialah tentang gejala alam dan mitigasi. Silakan kita dengarkan. Untuk memahami gejala alam itu, kita membagi dua, yaitu gejala alam biotik dan abiotik. Nah, untuk menerapkan prosedur mitigasi yang tepat dan akurat, jadi tujuan kita mempelajari bab 1 ialah itu. Yang ketiga, untuk mengklasifikasikan gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Simulasi mitigasi bencana alam, contohnya mudah dari beberapa yang dilakukan oleh Basarnas selama ini. Kemudian kajian bab 1 tentang gejala alam dan mitigasi. Kita mempelajari juga metode ilmiah. Metode ilmiah yaitu untuk mempelajari suatu penelitian. Kemudian pengamatan gejala alam. Kemudian alam biotik dan abiotik serta mitigasi bencana alam. Metode ilmiah itu sendiri ialah syarat yang diperlukan untuk membuat suatu karya ilmiah, misalnya buku atau skripsi, atau nanti kalau kalian membuat karya ilmiah yang dilombakan biasanya itu di tingkat sekolah. Itu tahap-tahapnya itu: 1. Merumuskan masalah, kemudian menyusun kerangka berpikir, 3. Menarik hipotesa atau kesimpulan sementara, 4. Melakukan eksperimen atau percobaan dari kegiatan ilmiah berdasarkan hipotesis yang kita tarik. Kemudian menganalisis data, itu data dianalisis. Kemudian menarik sebuah kesimpulan. Nah, yang berikutnya hasilnya itu mempublikasikan atau menyebarkan hasil penelitian tersebut berupa laporan kegiatan ilmiah, hasil dari penelitian lewat media atau literatur laporan ilmiah yang kita buat. Kemudian kita membahas tentang pengamatan biotik abiotik lingkungan hidup di bab 1 ini, anak-anak ya, di LKS IPA-nya. Membagi abiotik yaitu berdasarkan abiotik itu yaitu gejala alam tidak hidup atau yang menunjang biotik makhluk hidup. Itu abiotik itu dibagi atas 1. Suhu, yaitu derajat panas dari radiasi pengaruh sinar. Kemudian kedua, air, yaitu yang kumpulan unsur penting untuk mineral manusia dan lain-lain. 3. Cahaya matahari atau sinar matahari, yaitu untuk menghidupkan energi makhluk dan tenaga panas untuk suhu bumi. Kemudian keempat, yaitu udara. Udara yaitu sekumpulan gas membentuk untuk oksigen juga unsur lain yang berguna. Kemudian kelima, tanah dan bebatuan, yaitu untuk berpijak dan berfungsi untuk kekuatan kulit bumi. Kemudian keenam, iklim, yaitu kombinasi dari kelembaban udara, suhu, cahaya, curah hujan, dan lain-lain. 7. Garam, yaitu mempengaruhi keseimbangan air dan untuk bahan berguna bagi tubuh, yang dikenal juga dengan nama natrium klorida atau NaCl. Kemudian ke-8 yaitu kelembaban kadar air yang terdapat di udara, yang mempengaruhi penguapan yang terjadi di bumi dan yang berguna untuk bertahan hidupnya atau survivalnya makhluk hidup terhadap kekeringan juga panas suhu. Kemudian yang kedua ialah biotik. Biotik dibagi dua, yaitu organisme autotrof, yaitu organisme atau makhluk hidup yang dapat menyusun senyawa organik dan anorganik dengan bantuan sinar matahari. Contohnya autotrof yaitu tumbuhan hijau dan ganggang hijau dan biru. Sedangkan organisme heterotrof yaitu organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri karena bersimbiosis dengan fungsi produsen dan konsumen. Jadi heterotrof ini termasuk yaitu hewan dan kita manusia. Juga pengurai yang berfungsi sebagai dekomposer atau penghancur di dalam tanah, misalnya jamur. Kemudian gejala alam biotik dan abiotik, yaitu gejala alam biotik berupa 1. Bernapas. Kemudian kedua, memperoleh nutrisi seperti kita manusia ya. 3. Reproduksi atau berkembang biak. 4. Peka terhadap rangsang. 5. Adaptasi. 6. Tumbuh dan berkembang. 7. Bergerak aktif dan pasif. Kemudian unsur gejalanya abiotik yaitu gejala alam abiotik terdiri dari 1. Warna, 2. Ukuran, 3. Bentuk dan tekstur, 4. Bau, 5. Rasa. Kemudian bencana alam dan mitigasi, kita masuk ke pembahasan berikutnya.
Bencana alam terjadi karena faktor alam, misalnya perubahan iklim bumi dan lain-lain. 2. Faktor manusia, contohnya ulah manusia merusak alam, misalnya penebangan hutan dan lain-lain. Kemudian mitigasi, yaitu perakiraan, antisipasi serta upaya mengurangi risiko akibat bencana alam adalah 1. Melakukan pemetaan daerah rawan bencana. 2. Mengadakan reboisasi hutan, itu diadakan oleh Basarnas ya. 4. 3. Membuat jalur evakuasi. Kemudian keempatnya itu antisipasi dan lokalisasi bencana supaya tidak terjadi bencana alam, jadi diantisipasi dari awal. Itu gunanya mitigasi. Kemudian contoh bencana alam yaitu gempa, banjir, tanah longsor. Ya. Gempa, banjir itu diakibat faktor alam, sedangkan tanah longsor bisa diakibatkan oleh manusia, bisa juga oleh alam karena penebangan hutan secara liar serta pembuatan reklamasi dan lain-lain di pantai yang merusak pantai. Demikianlah anak-anak pelajaran IPA ilmu pengetahuan alam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian mempelajari IPA dan untuk kita semua. Karena sekarang sedang pandemi COVID, Bapak mengingatkan tidak melupakan protokol kesehatan 5M, yaitu 1. Mencuci tangan, 2. Memakai masker, 3. Menjaga jarak, 4. Mengurangi mobilitas keluar rumah bila tidak diperlukan, dan kerja di rumah dan belajar di rumah saja. Dan terakhir ialah menghindari suatu kerumunan yang kalian temui di jalan atau saat bekerja atau ke sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.